Nah, kemudian juga ada pergantian Menteri Koperasi, Menteri Budi Aris Setiadi yang sudah lama digadang-gadang atau digosipkan akan diganti karena terkait kasus judul dan seterusnya, akhirnya juga diganti. Dan yang menggantikannya juga sudah bisa ditebak. Namun, putusan Majelis Kehormatan MK tersebut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atau PETUN Jakarta telah dinyatakan melanggar prosedur dan etik. Mahkamah Konstitusi telah mencuri kedaulatan rakyat. Untuk itu, demi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Presiden dan DPR harus segera mencari jalan keluar. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin 8 September 2025, monolog Ruang Konsensus akan membicarakan atau mendiskusikan tentang sebagai salah satu riak dari demo anarkis yang berlangsung akhir Agustus kemarin, di mana riak-riak itu ya bermuara kepada munculnya kembali semangat untuk memakzulkan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ya, bahkan dua kelompok yang itu lagi ya. Misalnya adalah kelompok Forum Purnaweran TNI yang katanya akan melayangkan surat kedua kepada DPR untuk meminta pemakzulan Wapres Gibran. Dan satu lagi datang dari masih sekutunya Forum Purnaweran TNI adalah apa yang disebut dengan Sekretariat Bersama, ya, yang dipimpin oleh Refli Harun dan kawan-kawan. Di dalamnya juga ada Pak Sunarko yang merupakan bagian dari Forum Purnaweran TNI. Yang menarik di sini adalah dari dalil-dalil yang mereka sampaikan, mereka menyebutkan ada keputusan Mahkamah Konstitusi ya yang dilanggar, khususnya tentang putusan MK nomor 90 tahun 2023. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut tentang niat dari kawan-kawan ini yang memang itu sepertinya memang keinginan laten dan juga kemungkinan itu adalah keinginan manifest ya, mereka ingin memakzulkan Gibran. Dan yang paling berbahaya adalah, yang paling naif adalah tentang adili Jokowi. Nah, ini lebih gila lagi nih. Ya, tentu niat mereka ini ya sudah direncanakan dan rencana-rencana aksinya pun mereka tentu sudah susun. Nah, saya akan berkomentar terlebih dahulu tentang reshuffle kabinet ya yang baru saja dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada 6 posisi yang diganti. 4 menteri ya dilakukan pergantian, 1 menteri reposisi, dan 1 menteri adalah menteri baru, Kementerian Haji ya. Saya tidak ingin terlalu detail membahas tentang reshuffle kabinet ini, tetapi yang jelas ada semangat yang dilihatkan oleh Presiden Prabowo menyikapi aksi yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Kita melihat ada beberapa menteri yang kontroversi memang kemudian diganti oleh Presiden Prabowo. Misalnya pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang sebelumnya dikabarkan mundur, ternyata ini malah diganti oleh Presiden. Tentu banyak sekali alasan ya yang dimiliki oleh Presiden. Khususnya kenapa Menteri Sri Mulyani ya diganti. Tentu ini kejutan-kejutan atau respon dari market atau dari pasar yang tentu dikhawatirkan akan ada gejolak. Tapi tentu kita berharap tidak ada gejolak dari market. Walaupun indeks harga saham gabungan sempat melihatkan kontraksi atau mengalami penurunan. Nah, kemudian juga ada pergantian Menteri Koperasi, Menteri Budi Aris Setiadi yang sudah lama digadang-gadang
atau digosipkan akan diganti karena terkait kasus judul dan seterusnya, akhirnya juga diganti. Dan yang menggantikannya juga sudah bisa ditebak, ya, di mana Ferry Juliantono, kader Gerindra, masih orang Gerindra, kemudian didapuk menggantikan Budi Aris Setiadi sebagai Menteri Koperasi. Dan juga ada Menteri Abdul Kading yang juga diganti dari Golkar. Dan saya juga nggak ingat ada beberapa nama, tapi poinnya adalah pergantian Menko Polhukam Budi Gunawan. Nah, ini memang kejutan. Apakah Pak Budi Gunawan ya diganti terkait dengan aksi anarkis yang terjadi akhir Agustus kemarin? Seolah-olah Pak Budi selaku koordinator menteri yang terkait politik dan keamanan dinilai presiden gagal atau tidak bisa mencegah terjadinya anarkisme. Kita belum tahu pasti apa yang menyebabkan ya Pak Budi Gunawan digantikan oleh Syafri Syamsuddin. Ya, itu pun belum dilantik. Syafri Syamsuddin juga belum dilantik karena belum ada pengganti dari Menteri Pertahanan, ya, di mana pos Syafri Syamsuddin saat ini adalah sebagai Menteri Pertahanan. Disinilah teka-teki yang masih berkeliaran di ruang publik. Siapakah Menteri Pertahanan yang baru dan kenapa Menko Polhukam Budi Gunawan kemudian terpaksa diganti oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, kita kembali ke tema awal dari monolog ruang konsensus kali ini, di mana saya akan mencoba menjelaskan kekeliruan ya orang-orang yang mengatasnamakan sebagai penegak demokrasi, ya, orang-orang yang selalu melabelkan dirinya sebagai pejuang keadilan, ya, melihat ada peluang yang sangat jelas untuk memakzulkan Wapres Gibran, terutama mereka melihat misalnya tentang adanya celah hukum bahwa keputusan MK nomor 90 tahun 2023 itu inkonstitusional. Baik, saya akan coba mengulas tentang peluang yang dimasukkan oleh teman-teman di Forum Purnaweran TNI dan Sekretariat Bersama, ya. Jadi sepertinya Sekretariat Bersama yang digadang-gadang oleh Refli Harun dan kawan-kawan itu adalah rumah besar, ya, rumah besar para anggaplah mereka yang beroposisi atau berlawanan dengan Pak Jokowi sampai ke Mas Wapres Gibran pun mereka menyatu dalam satu kelompok bernama Sekretariat Bersama. Bisa jadi di sana itu ada Forum Purnaweran TNI, ada TPUA dan sejumlah aktivis yang menamakan diri mereka sebagai pejuang untuk mengadili Pak Jokowi. Beberapa putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi selama ini memang telah menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat, termasuk dari pengamat politik dan ahli hukum. Nah, dua putusan Mahkamah Konstitusi yang cukup menjadi bahan pembicaraan dan perdebatan keras adalah putusan MK nomor 90 tahun 2023 dan satu lagi nih. Ya, kalau kita bicara yang kontroversi, harusnya teman-teman seperti Refli Harun juga ingat putusan MK nomor 135 tahun 2024 itu sebenarnya juga layak untuk dipersoalkan. Nah, kedua putusan MK tersebut telah saya baca sebenarnya secara cermat dan seksama dan akan saya coba urai penjelasannya dalam monolog ruang konsensus kali ini. Nah, penonton ruang konsensus dimanapun Anda berada, putusan MK nomor 90 ya tahun 2023 adalah menyangkut syarat usia atau dari calon presiden dan calon wakil presiden yang memang dalam konstitusi tidak diatur. Di samping itu, putusan MK nomor 90 tahun 2023 selain bersifat erga omnes yakni berlaku untuk umum, juga membuka ruang bagi setiap warga negara Indonesia yang sedang atau pernah menjabat pada jabatan hasil pemilu, yakni sebagai kepala daerah atau sebagai anggota legislatif, meskipun ia belum berusia 40 tahun. Di samping itu, perkara nomor 90 tahun 2023 merupakan pengujian norma
pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar soal masalah syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden yang memang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 sama sekali tidak menafsirkan apalagi mengubah norma atau pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang merupakan itu adalah wewenang MPR RI. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 telah menjadi dasar pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo yang ternyata dijadikan dasar pula oleh Forum Purnawiran TNI untuk meminta pemakzulan wakil presiden dengan alasan bahwa putusan MK tersebut melanggar konstitusi. Pendapat Forum Purnawiran TNI itu hampir senada dengan pendapat beberapa pengamat politik termasuk pakar hukum yang ternyata sebagian memiliki kepentingan tersendiri sehingga sengaja menggiring opini publik yang kadang-kadang bersifat provokatif, fitnah, dan adu domba. Akibatnya, Majelis Kehormatan MK yang dipimpin oleh Prof. Jimli Asidiki pun terpengaruh sehingga kemudian menjatuhkan putusan kepada Prof. Anwar Usman telah melanggar etik berat dan memberhentikan jabatannya sebagai Ketua MK saat itu. Namun, putusan Majelis Kehormatan MK tersebut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atau Petun Jakarta telah dinyatakan melanggar prosedur dan etik, sekaligus menyatakan harkat dan martabat Prof. Anwar Usman sebagai hakim konstitusi dikembalikan seperti semula. Justru yang melanggar prosedur dan etik menurut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah Prof. Jimli Asidiki sendiri. Nah, dengan demikian tidak ada dasar atau alasan sama sekali untuk menyatakan bahwa putusan nomor 90 tahun 2023 adalah melanggar konstitusi dan pencalonan Prabowo Gibran merupakan satu kesatuan dalam satu pasangan calon. Sehingga usulan pemakzulan tidak mungkin bisa dipisahkan antara wakil presiden dengan presiden. Lebih-lebih lagi, sebagaimana telah terbukti bahwa masuknya nama Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo adalah atas permintaan pihak Pak Prabowo sendiri melalui Presiden ke-7 Joko Widodo yang merupakan ayah dari Gibran Rakabuming Raka. Itu pun permintaan itu diajukan oleh Presiden Prabowo sampai 5 kali. Baru pada permintaan yang kelima Pak Jokowi kemudian menjawab, ya sudah Pak Prabowo, tanyakan saja anaknya. Ya artinya sejak itu juga ketika Pak Prabowo kelima kalinya langsung bertanya ke Mas Gibran karena sudah mendapat respon begitu dari ayahnya, ya siap bersedia jika Bapak Prabowo memang telah menghitung segala kemungkinannya. Jadi prosesnya sangat jelas sebenarnya, sangat transparan. Oleh karena proses pencalonan dan pelaksanaan pemilu telah selesai, ya kan sudah setahun yang lalu, maka tidak bisa lagi dijadikan dasar untuk usulan pemakzulan. Lain halnya apabila menggunakan ketentuan pasal 7A dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik presiden atau wakil presiden harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana. Oleh sebab itu menjadi jelas bagi kita sekarang bahwa tuduhan atau penggiringan opini yang sesat yang dilancarkan secara masif oleh Forum Purnawiran TNI dan sekelompok orang yang berhasrat besar memakzulkan Wapres Gibran jelas sangat tidak berdasar, ngawur, dan semata-mata hanya sebuah sikap yang memaksakan kehendak mereka sendiri.
publik wajib memahami bahwa propaganda pemakzulan Wapres Gibran ini tidak lain adalah sebuah agenda politik praktis yang disusun oleh para pihak yang tidak menerima kekalahan dalam kontestasi Pilpres 2024 lalu. Mereka tidak lebih hanya sekelompok orang pengecut dan picik yang tidak menerima kekalahan dalam mencoba mencari jalan pintas yang pendek dengan memanfaatkan dan menunggangi keresahan masyarakat yang bisa jadi saat ini sedang dalam kesulitan ekonomi. Nah, sekarang kita masuk pada hal yang lain yang menurut saya ini juga adalah persoalan konstitusi yang serius, yakni soal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia tentu tidak lupa bahwa melalui putusan nomor 135 Mahkamah Konstitusi tersebut, MK menetapkan pelaksanaan pemilu tahun 2029 nanti tidak lagi dilakukan dalam waktu 5 tahun sekali. Ini jelas aneh. Padahal pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 telah menetapkan yang berbunyi bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Sehingga MK sebagai penguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, ingat ya, sebagai penguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dan sebagai pelindung hak konstitusional warga negara telah menambah kewenangannya sendiri dengan mengambil alih kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Ini jelas adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga hal ini sangat berbahaya apabila dibiarkan. Untuk itu, meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, namun karena putusan MK nomor 135 tahun 2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, maka tidak mungkin dapat dilaksanakan. Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 hanya memberi kewenangan kepada MK untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, bukan sebaliknya, menguji undang-undang dasar terhadap undang-undang. Apalagi untuk mengubah norma atau pasal dalam undang-undang dasar yang hanya dimiliki oleh MPR RI. Apabila masih ada pihak-pihak yang tetap menyatakan putusan MK nomor 90 tahun 2023 sebagai putusan yang inkonstitusional atau melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, maka hal ini merupakan sebuah proses pembodohan dan pembohongan publik yang apabila dilakukan secara berulang-ulang maka menjadi sebuah kebenaran seperti yang diucapkan oleh Menteri Propaganda Nazi bernama Joseph Goebbels dengan mengatakan kebohongan yang diulang 1000 kali akan menjadi kebenaran. Sementara putusan nomor 135 tahun 2024 Mahkamah Konstitusi yang jelas-jelas melanggar konstitusi seolah-olah justru dibiarkan oleh para pengamat politik itu, oleh para pakar hukum itu yang mereka ada di kubu para pembenci Wapres Gibran. Atas putusan MK nomor 135 ini, bahkan Ketua Umum Partai Nasdem pun Pak Surya Paloh mengecamnya dengan pernyataan tegas bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencuri kedaulatan rakyat. Untuk itu, demi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Presiden dan DPR harus segera mencari jalan keluar sebelum bangsa dan negara terpecah belah semakin parah. Misalnya dengan cara meninjau kembali keberadaan Mahkamah Konstitusi.
daripada melaporkan para hakim konstitusi secara pidana yang bisa diancam hukuman mati sebagaimana yang pernah diusulkan oleh Arteria Dahlan. Harus diakui bahwa terjadinya sikap saling curiga, saling fitnah, saling kecam, saling kritik, saling caci, dan saling memaki serta adu domba di tengah masyarakat. Termasuk yang terjadi akhir-akhir ini seperti demonstrasi massa rakyat yang kemudian ditunggangi oleh pelaku anarkisme, sedikit banyak dipengaruhi oleh putusan tertentu dari Mahkamah Konstitusi, sehingga ada beberapa pihak yang mengusulkan agar kembali ke UUD 1945 yang asli, supaya nilai-nilai Pancasila kembali ditegakkan dan tidak lagi dikesampingkan, kata mereka. Jelas ini adalah pengambilan kesimpulan yang keliru dan naif. Saling mencurigai yang kini hidup di tengah masyarakat bukan disebabkan oleh matinya nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan kita, melainkan karena ketidakdewasaan sejumlah kelompok kecil anggota masyarakat yang diwakilkan oleh Forum Purnawiran TNI, oleh kelompoknya Refli Harun, oleh TPUA yang memang hasrat kekuasaannya tidak terlaksana karena mereka kalah dalam kontestasi Pilpres 2024. Mereka semakin bertambah khawatir dan panik karena Wapres Gibran yang menjadi target pemakzulan mereka justru mendapat tempat yang terhormat di mata Presiden Prabowo. Diakui kinerjanya oleh Presiden Prabowo dan mendapat sambutan yang sangat meriah di tengah publik Indonesia. Kira-kira itulah pesan-pesan yang kami sampaikan, yang saya sampaikan dalam monolog Ruang Konsensus kali ini. Kita berharap tidak ada lagi penggiringan opini sesat soal upaya pemakzulan Wapres Gibran karena tidak sahnya putusan MK nomor 90 tahun 2023 itu. Putusan MK nomor 90 itu adalah benar dan sah adanya. Justru Mahkamah Konstitusi lah saat ini yang layak disorot karena terindikasi melanggar konstitusi itu sendiri. Setidaknya dari putusan MK nomor 135 tahun 2024 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Terima kasih atas perhatian Anda dan kita bertemu kembali dalam monolog Ruang Konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.